Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama sahabat saya, saudara saya, Abang Ikram ya. Ya, seperti di video sebelum kita sering ngobrol nih dan eh, saya ucapkan buat Anda semua ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukses dan pastinya bahagia bersama keluarga, teman, sahabat ya. Dan kira-kira hari ini malam ini ya, kita malam ini bahkan udah menjelang tengah malam, kita ingin berbagi dengan Anda semua ya, para penonton setia Chris Arijus 9 channel ya. Ya, dan yang baru lihat berkunjung ke channel ini, mudah-mudahan langsung subscribe aja, mudah-mudahan bisa lebih berbagi ya, bisa berbagi lain sahabat. Ya Bang Ikram, tema kita malam ini entah kenapa ingin berbagi dengan Anda sekalian, bagaimana cara menggunakan PBX nih. Mungkin ada yang sudah tahu kalau ini bukan endorse produk, karena ini kalau ini terus terang yang perkenalkan saya ini alat ini, kayu ini ya, tongkat ya, tongkat ini tongkat ajaib ini Bang Ikram ya. Sekarang ada beberapa menit ke depan saya akan mencoba mengedukasi teman-teman yang mungkin, karena saya masih belajar juga, baru lama pakai ini ya. Saya pikir ya lumayan, alhamdulillah bisa bermanfaat untuk saya, dan sampai hari ini saya laksanakan karena memang dalam anjuran Al-Quran ya begitu, sunnah Rasul ya, sunnah Rasul mengajarkan untuk kita memakai tongkat ini ya. Mungkin bisa dibagi untuk teman-teman penjelasan sedikit apa ini Bang Ikram ya. Tentunya siwak ini adalah untuk kebersihan, sebagaimana Nabi untuk menganjurkan kita untuk bagaimana selalu hidup dalam keadaan bersih. Nah, lebih-lebih sekarang ini kita lagi dalam situasi yang lagi viral pandemi. Nah, jadi bagaimana kita selalu memelihara daripada kebersihan. Nah, tentunya kebersihan ini bukan hanya bagian luar, bagaimana kita juga membersihkan bagian dalam. Intinya siwak ini manfaatnya adalah untuk membersihkan mulut kita, karena sebagaimana Nabi pernah bersabda bahwasanya melaksanakan sholat 2 rakaat dengan bersiwak, melaksanakan sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada mengerjakan sholat 70 rakaat tanpa dengan bersiwak. Nah, jadi itu salah satu bahwasanya satu sunnah ya. Jadi salah satu sunnah yang menurut kebanyakan orang ini hanya perkara kecil saja, tapi ternyata bagi teladan kita, baginda Rasulullah SAW ini sangat memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, tentunya kenapa kebersihan itu selalu jadi pokok utama, karena kebersihan itu bagian daripada iman. Tentunya pasti sebagian dari iman. Nah, tapi ini saya akan coba langsung ya, karena bagaimana bisa mengedukasi untuk mengajak sahabat-sahabat yang lain mungkin bisa melakukan kebersihan gigi ya, terutama mungkin bisa dinapas juga ya. Napas saya kalau saya pakai ini, alhamdulillah napas saya itu agak percaya diri lah gitu. Jadi bukan berarti tidak setuju dengan pasta gigi ya, tapi memang banyak kajian-kajian yang memang sering mengulas tentang efek samping dari fluoride yang berlebihan di gigi ya. Jadi tidak membahas tentang itu, cuman bagaimana hari ini
saya pingin berbagi dengan teman-teman semua bagaimana cara menggunakan siwak. siwak atau siwak Siwak. guys, siwak. Jadi siwak ya. Jadi sering saya lihat ini beberapa sudah sering saya lihat teman-teman yang sahabat yang lain sering menggunakan ini, tapi saya kan penasaran begitu. Hari ini saya pingin coba langsung bagaimana caranya. Saksikan terus ya. Pertama digigit-gigit dulu ya, digigit-gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Digigit-gigit sampai ujungnya itu kelihatan halus ya airnya. Nah, nih guys, ini ya, ini guys. Kalau sebelum saya menggunakan ini nggak sempat divideokan. Si Ikram itu selalu ketawa guys. Dia selalu ketawa dengan cara saya ya. Hampir dia makan ini. Jadi saya kenakan dengan rasanya yang sebenarnya kalau tertelan nggak Tidak apa-apa, masalah. tidak Biar masalah. tertelan tidak masalah. Ya. Ini kan aman. Jadi gini ya. Oke, mungkin teman-teman yang penasaran bisa mencoba. Orang tanya kamar di mana apabila ini. Bagaimana sensasi enak. Nah jadi begini, kadang saya kalau pakai ini guys, saya kan sampai dengan hari ini belum bisa berhenti merokok ya. Tapi ketika pakai ini bisa jeda, bisa bertahan lah sampai setengah jam sampai dengan 1 jam. Itu saya kayak nggak teringat. Mungkin bisa jadi ini ya Bang Ikram ya, jadi kayak terapi untuk berhenti merokok juga bisa pakai ini ya. Ya Insya Allah guys. Jadi pingin coba. Kalau saya kan berhenti merokok itu pingin sekali dengan berbagai macam cara ya. Kemarin sempat beli permen dengan ngepep ya, pep ya. Ya jadi ngepep. Tetap sampai hari ini saya masih tetap merokok. Jadi saya berusaha untuk menjalankan sunnah ini dengan mudah-mudahan bisa meninggalkan secara perlahan ya. Bagaimana konsumsi nikotin yang terlalu berlebihan begitu. Begitu guys. Oke. Jadi begini guys, jadi kalau pertama didapat ini teksturnya kayak begini ya. Teksturnya kayak begini, masih dalam bentuk batang. Nanti ini digigit-gigit. Pertama digigit, ini bersihkan dulu. Akhirnya jadi begini ya, jadi kayak begini guys. Jadi kayak begini. Oke, lanjut lagi guys. Kira-kira kelebihan yang lain apa Bang Ikram? Biar teman-teman tahu, sahabat-sahabat lain tahu. Ya. Kelebihan lain daripada siwak ini, yang pertama selain dia bisa untuk membersihkan daripada mulut, terus perasaan kita itu bertahannya reaksi daripada siwak ini itu dia bisa bertahan kurang lebih 1 hari pun meskipun kita sudah makan lebih dari 2 kali. Jadi mulut atau gigi kita itu yang tadinya ketika kita makan tanpa menggunakan siwak, maka sisa-sisa makanan itu sepertinya kalau kita tidak pakai menggunakan siwak itu biasanya nempel 2 kali makan. Dalam waktu 2 kali makan itu nempel, sisa makanan itu nempel. Itu kalau tidak menggunakan siwak. Walaupun menggunakan pasta gigi. Tapi dengan kita menggunakan siwak itu saya sendiri merasakan perbedaannya itu bahkan bisa lebih daripada 1 hari. Jadi kadang memang manfaat siwak ini lebih daripada apa yang kita bayangkan. Nah jadi ya itulah karena yang namanya sunnah. Jadi tidak ada sunnah yang kecil. Jadi sunnah itu besar. Jadi kita mungkin baru mendengarkan bahwasanya sunnah itu bukan hanya satu, ternyata sunnah itu banyak. Nah, untuk itu bagaimana kita berusaha untuk mempelajari kira-kira apa sunnah-sunnah lain.
kebiasaan-kebiasaan Nabi, dan ini ada salah satu kebiasaan Nabi, membersihkan mulut dengan menggunakan siwak. Nah, yang kemudian siwak ini dibenci oleh setan. Nah, jadi pernah ada kalau Jadi jari. tapi kalau guys apa dulu, ini jangan terlalu serius nonton videonya, jadi santai aja. Tapi kalau setan bagaimana tadi? Ini dibenci oleh setan. Dibenci oleh setan. Tapi kalau yang merasa setan, oke guys, lanjut lagi guys. Ini setan benci. Kejadian nyata di Kalimantan. Kejadian nyata. Nah, terus itu dia tanya, ini kayu apa? Ya. Nah, ini kayu apa? Dia bilang, ini sunnah Nabi. Ini kita pakai untuk membersihkan. Nah, terus ada salah satu riwayat, dalam riwayat itu terjadi salah satu perang di zaman Rasulullah. Ada satu perang yang pada waktu itu jumlah daripada pasukan Nabi itu sedikit. Nah, kemudian mereka bingung karena kenapa mereka sudah dalam keadaan terkepung oleh musuh. Nah, jadi dalam riwayat seperti itu diceritakan, wallahu alam. Nah, jadi kurang lebih mungkin apabila ada yang lebih benar daripada yang saya sampaikan ini, jadi mohon maaf. Nah, seperti yang saya dengar itu, para sahabat itu sudah mulai kebingungan. Nah, jadi sebelum kebingungan, akhirnya Nabi memerintahkan untuk membersihkan gigi-gigi mereka dengan kayu yang diberikan oleh Nabi. Nah, dalam riwayat itu kayu. Nah, jadi mungkin seperti ini, mungkin jadi mereka membersihkan giginya di pinggiran sungai. Nah, tiba-tiba ada salah satu musuh yang mengintai daripada pasukan para sahabat ini. Allah Subhanahu wa taala mengubah daripada pandangan musuh ini bahwasanya para sahabat itu sedang memakan kayu Kayu yang besar. dan meruncingkan gigi mereka dengan kayu yang besar. Jadi dalam pandangan musuh bahwasanya kayu ini besar sekali. Besar sekali. Akhirnya tadi musuh yang tadi melihat itu kejadian itu, dia langsung pergi menghadap kepada teman-temannya. Musuh-musuh ini disampaikan maksudnya dia dalam keadaan ketakutan. Nah, jadi itu wallahu alam, dalam keadaan ketakutan disampaikan itu orang kita tidak akan pernah menang. Orang tidak mau menang melawan ini pasukan baginda Rasulullah. Karena kenapa? Orang kuat sekali. Orang bayangkan orang makan kayu besar, orang sampai runcing dengan kayu itu. Akhirnya orang ketakutan dan musuh-musuh itu pergi meninggalkan daripada pasukan baginda Rasulullah. Jadi dalam proses seperti itu, wallahu a'lam bishawab, apabila ada kesalahan dalam cerita yang disampaikan mungkin bisa dimaafkan, mungkin bisa dikoreksi. Ada kolom komentar, jadi bisa komentar aja ya. Kayak kolom jadi komentar. Kita diskusi itu. Masalah siwak mungkin ada di video-video selanjutnya, mungkin kita lebih bahas secara mendalam lagi tentang barangkali aja dari penonton yang mungkin lebih tahu persis tentang di kolom komentar aja ya. Dan intinya biar penonton yang lain bisa belajar bersama ya, untuk menggunakan alat ini. Tapi kalau untuk sementara nih tanya dulu Bang Ikram, kali aja penonton yang lain mungkin mau cari tahu keberadaan ini kayu ya untuk seluruh Indonesia. Ini mungkin ini bisa hidup di tanah Indonesia. Ini bisa hidup di ada iklan guys. Jadi kira-kira bagaimana? Oke, nah ada pertanaman kayak ini. Kalau ini kan sampai hari ini Ana belum tahu di mana dia tempat tumbuhan ini hidup. Kalau sepertinya ini kayak seperti akar. Ya, akar. Tapi kurang tahu. Teksturnya ini kayak akar guys. Wangi. Wanginya nggak berlebihan, nggak juga. Pokoknya terterima lah dengan orang suka. Orang suka ya begitu. Jadi wangi, selain wangi terus ada rasa kayak seperti manis-manisnya. Ada manis-manisnya guys. Ada manis-manisnya. Ini sekarang terus terang saya merokok tadi itu sambil sebelum video ini on, saya ngobrol itu setiap jeda 10 menit saya pasang rokok lagi, setiap jeda 10 menit. Ini kan video sekarang udah 14 menit lebih lah. Tapi jadi mungkin kalau filosofinya kenapa bisa mengurangi kita merokok, mungkin karena kalau kita begini bisa melupakan sensasi rokok itu sementara lah begitu. Jadi ada terapi yang mengakibatkan bahwa kita seakan-akan melupakan rokok begitu. Dan di samping itu
saya sendiri merasakan bahwa ketika saya pakai ini, eh, napas kita itu di saat habis merokok itu bisa dinetralisir oleh siwak. Beda dengan saat saya sebelum pakai siwak ini, setelah sikat gigi, setelah isap rokok satu batang, sudah selesai aroma pasta gigi tadi udah nggak melekat di mulut lagi begitu, sudah tertutup dengan nikotin ini. Tapi kalau saya pakai siwak, merokok 1 sampai 3 batang, rasa ini, bau dari ini masih bertahan kayak begitu, kayak kita merasa bahwa Lama. mulut kita itu masih bersih walaupun kita sudah merokok tiga batang Jadi sekaligus. ini solusi untuk para perokok, dianjurkan pakai ini gitu. Iya, maksudnya kalau saya pribadi begitu. Contoh, setelah video ini di on, filosofinya saya kan begini terus jalan ya. Jadi mungkin kalau kita begini terus bisa sedikit melupakan sebatang, 2 batang, 3 batang rokok lah begitu. Sih. Filosofinya lari Jadi ke situ. begitu ya. Ya, upaya untuk kita bagaimana bisa berhenti merokok untuk teman-teman yang lain. Jadi ini tips untuk teman-teman yang ingin berhenti merokok. Nah, terbukti ya, ini saudara saya Pak Saya belum Kris, berhenti merokok sih, tapi setidaknya perlahan sudah mulai ada ada perlahan-perlahan perubahan. Jadi begitu. sudah ada perubahan sejak menggunakan belajar menggunakan Setelah siwak. kenapa perlahan juga, karena mungkin corona ya. Hmm. Jadi hemat dikit milih rokok gitu. Oke. Jadi mungkin nanti berlanjut di video selanjutnya mungkin Terus kalau ada. tunggu ini untuk mendapatkan siwak seperti ini bisa mudah didapatkan kalau di Gorontalo. Nah, kalau di Gorontalo itu ada beberapa tempat yang menjual ini. Dan kalau biasanya saya belinya itu di toko Samudrawangi ya, satu di Sumur Bor. Nah, terus yang kedua di El Cap. Nah, El Cap itu Jalan Tanggida yang sebelum Rupe. Nah, sebelum Rupe ada. Terus di Pekalongan. Nah, ada. Jadi mudah untuk didapatkan. Nah, terus ini yang warna kuning, tapi ada satu siwak yang warna hitam. Itu pahit. Rasanya pahit. Kalau itu sensasinya saya belum merasa. Jadi saya sudah rasa itu lebih keras daripada ini, aromanya lebih menggigit daripada ini. Jadi kalau yang hitam itu dia bagus sekali kalau untuk yang perokok. Nah, kenapa? Karena sensasinya ketika orang yang biasa merokok terus pakai yang siwak warna hitam itu, dia merokok lagi tuh saya rasa kayak macam pahit ya. Jadi aromanya itu beda. Nah, jadi teman-teman untuk yang pemula jadi bisa menggunakan yang siwak yang lembut ini. Nanti untuk setahap apabila mau naik lagi, jadi bisa menggunakan siwak yang warna coklat kehitam-hitaman. Nah, jadi ada juga di 3 tempat yang tadi saya sampaikan itu, teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan bisa langsung ke kolom komentar ya guys. Harga ini Harga kisaran ada yang beda-beda variasi ya. lah. Ada yang 10.000 ya. 10.000. Nah, jadi cukup bisa menghemat kalau kita pakai sebulan lebih. Jadi kalau orang yang biasa pakai odol, kalau saya sudah tidak pernah pakai odol lagi. Saya tidak pernah pakai pasta lagi, sudah sejak kenal dengan siwak ini tidak pernah pakai pasta gigi lagi. Nah, jadi terus untuk kesehatan teman-teman yang sering berdahak atau sering batuk, paling bagus saya anjurkan pakai ini. Karena kenapa? Semenjak saya menggunakan ini itu cairan-cairan yang yang kayak seperti lendir itu keluar dengan sendirinya dengan menggunakan ini. Nah, itulah salah satu sunnah kecil tapi manfaatnya besar. Nah, jadi bisa tanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar. Nah, nanti kita akan bantu jawab. Nah, jadi mungkin malam hari ini kita hanya bisa kasih beberapa penjelasan saya mengenai siwak. Nah, untuk lebih secara garis besar lah ya, manfaatnya. Mungkin juga penonton juga mungkin bisa lari ke Google ya, mungkin bisa jadi begitu ya.
Tapi kalau saya ini lebih ke bagaimana cara menggunakan dan ingin berbagi dengan Anda semua. Awal saya menggunakan siwak seperti ini. Jadi kayak kalau ini kayak kelihatan lancar sekali sih Abang Ikram. Kalau saya masih belajar memang. Kadang saya ditertawakan waktu awal menggunakan, memang ditertawakan sama Bang Ikram begitu. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya. Nanti lanjut ngobrolnya di kolom komentar, bisa diskusi di kolom komentar. Oke. Hanya di Chris Radio 19 channel. Oke, sampai jumpa. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat, salam semangat, salam bahagia buat semua. Bye bye.